Om Swastiastu. Apa kabar saudara-saudariku terkasih, dimanapun kalian berada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Jero Balian Healer, atau nama asli saya Jero Gede Sarjana. Untuk saat ini saya ingin sedikit berbagi dan mengupas sedikit pengalaman hidup saya, karena sebenarnya saya adalah manusia biasa, sama seperti Anda yang tidak tahu apa-apa. Jadi dulu dari masa remaja banyak sekali orang-orang tua di kala itu mengatakan bahwa saya membawa banyak senjata. Jadi jujur saat itu saya bingung. Ada orang tua bawa sepeda ontel, ya, sepeda gayu, tiba-tiba berhenti dan memanggil saya, "Dek, sini." Gitu. "Ya Pak." Dia geleng-geleng gini, "Banyak sekali kamu membawa senjata." Saya juga bingung, apa maksudnya dia. Saya hanya menjawab, "Maaf Pak, saya tidak bawa apa-apa." Dia hanya berpesan begini, "Jaga diri baik-baik, jadilah anak yang baik." Begitu. Dan ada lagi kejadian aneh seperti ini. Waktu itu saya jadi sales, ya. Pernah saya juga jadi sales di salah satu motor, ya. Saat itu setelah bom Bali 4, jadi saya sempat mengundurkan diri menjadi manajer dan saya bekerja sebagai sales. Sama juga di saat saya datang ke suatu rumah, di saat saya sibuk menawarkan produk yang saya jual, yaitu waktu itu saya kerja di Yamaha, ya, di Yamaha Indra Motor Singaraja. Jadi ada orang tua yang berlari ke arah saya dan seperti mengambil sesuatu di kepala saya. Saya bengong, kenapa orang tua ini mengambil sesuatu di kepala saya, seolah-olah dia sedang menangkap burung gitu. Seolah-olah dia sedang menangkap burung. Saya diam saja karena saya tidak paham. Dan selain saya selalu dikatakan membawa banyak senjata di diri saya, sering juga ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi dan yang benar-benar saya alami. Contoh, ya, waktu saya bekerja menjadi ABK. Jadi saya menjadi ABK saat itu dari Bali menuju ke Pegarungan, ya. Di sana ada banyak pulau, Pegarungan kecil, Pegarungan besar, Saibu, Saular, Sapeken. Jadi di saat hari pertama kami tiba di pulau itu, semua orang pergi ke darat. Jadi saya saat itu diberikan tugas menanak nasi. Jadi saya masak. Kejadian anehnya adalah di saat saya memasak nasi, kebetulan saat itu ada pohon batu,
pohon besar ya di tempat kami bersandar, ada pohon besar. Nasinya tidak matang-matang, bahkan airnya pun tidak panas, tetap dingin, sampai saya dimarahi. Dan saat itulah ada yang mengatakan bahwa di tempat itu angker. Nah, kejadian yang paling aneh lagi adalah di saat setelah 1 bulan kita berada di sana, kita balik ke Bali, dan saat itu saya yang memegang kemudi ya, kemudi kapalnya, kemudi perahunya. Tiba-tiba saya melihat jauh di depan, ya sekitar jarak 50 meteran mungkin ya, saya melihat ombak itu tinggi, ya mungkin kira-kira tingginya itu sekitar 7 meteran lah ya. Pokoknya saya lihat tembok itu, tembok tapi itu air semua. Nah, karena saya kaget, saya hentakkan kemudi, jadi kapalnya berbalik begini. Nah, di saat itu bos saya orang Medan, dia ngomong begini, saya dibentak, "Bede, jangan belok, lurus saja. Kalau tidak lurus kita bisa tenggelam." Jadi kita posisinya lurus. Akhirnya saya ambil posisi lurus, disuruh ngegas, saya gas gede, jadi saya gas, jadi perahunya jalan gini. Jadi ini ombak besar ini, kita naik perahunya, saya gas sampai di atas ini sudah kosong, sudah tidak ada air lagi. Jadi perahu kami itu jatuh, dan kepala saya terluka, teman-teman juga memompa karena air masuk ke perahu. Dan untungnya saat itu hanya ada 1. Mungkin saja kalau ada 2 ombak yang sama seperti itu, mungkin kami tenggelam. Nah, itu termasuk kejadian langka dan hanya sekali saya alami dalam hidup saya. Belum lagi waktu di Sumatera ya, saya juga sempat di Sumatera dulu. Saya tinggal di sebuah rumah sendirian. Rumah itu miliknya Pak Bude. Kebetulan dulu di saat saya ingin membuat gubuk ya, saya ke hutan bersama Dika namanya teman saya. Karena saya tidak mau tinggal bersama paman, saya ke Sumatera membuang diri karena ingin sekolah, tidak ada yang membiayai. Saya pergi ke Sumatera. Di Sumatera saya akhirnya memutuskan untuk tinggal sendiri. Dan Dika saya ajak ke hutan waktu itu mau mencari kayu. Ya sekedar yang penting adalah tempat saya berteduh. Tapi saat itu mungkin kehendak Tuhan ya. Kita berpapasan dengan Pak Bude namanya. Dia bertanya, "Kamu kemana?" Terus Dika bilang, "Mau cari kayu gede, katanya mau bikin sebuah gubuk gitu." "Kebetulan saya ada rumah kosong, apa kamu mau tinggal di sana?" Gitu. Nah, akhirnya saya pun mau tinggal di sana. Cuman anehnya si Dika ini ndak mau ikut ke sana gitu. Ternyata usut punya usut, dulu katanya di sana ada 5 rumah berjejeran. Ada 5 rumah berjejeran. Terus dekat pohon pule dan juga ada sungai di sana. Ternyata di sana itu angker. Katanya dulu di sana ada kepala terbang. Dan orang yang tinggal di sana selalu kehilangan sesuatu, berasnya hilang, apapun, mereka pokoknya selalu mengalami kejadian mistik di sana. Nah, sekarang saya tinggal di sana, masih belia, sendirian, tanpa listrik, tanpa tetangga. Jadi coba Anda bayangkan ya, seorang anak
Yang di Bali saya sangat takut sekali. Di Bali saya jam 7 malam itu saya sudah ketakutan. Karena di Bali saya selalu merasakan ada energi besar sekali di sekeliling saya. Saya kira itu adalah hantu. Hantu yang mengikuti saya gitu. Apalagi terkadang ada penampakan makhluk hitam, bulunya di mana-mana, matanya merah. Dan setiap makhluk itu datang, badan saya pasti kaku. Dan setelah dia pergi, baru badan saya bisa bergerak. Itu juga yang membuat saya ketakutan terus di Bali. Nah, karena saat saya ke Sumatera itu memang saya sudah nekat ya, mati pun tidak apa, yang penting saya tidak mati bunuh diri gitu. Itu tekad saya dulu. Akhirnya saya tinggal di sana. Saya beli panci satu, saya beli penggorengan satu, dan di sana teman saya hanya seekor kucing hitam legam, tidak ada putihnya. Saya pun ngomong dengan kucing itu. Saya sering berbicara, biar ada aja teman bicara gitu. Nah, di sanalah saya melihat dua makhluk besar. Mohon maaf jika saya salah. Jadi makhluk itu yang satu tingginya setinggi tiang listrik ya, besar, dan saya melihat dia itu selalu jauh. Posisi kami sekitar 15 meter lah jauhnya. Rambutnya merah. Tapi saya takut dengan makhluk itu. Takut saya. Makhluk itu pun hanya diam saja. Nah, yang satunya, makhluk yang takut itu dia laki-laki. Nah, yang satunya ada lagi makhluk yang lebih pendek tuh, tingginya sekitar 5 atau 7 meter ya. Beliau besar, lebarnya itu sekitar 3 meter lah lebarnya ya. Rambutnya itu warnanya kuning. Nah, yang itu cewek. Kalau dengan yang itu saya merasa nyaman gitu. Makhluk yang lebih pendek itu tingginya sekitar 7 meteran lah. Yang laki mungkin tingginya sekitar 12 meter ya. Kalau tinggi sekali. Rambutnya merah. Nah, yang lebih pendek ini rambutnya warnanya kuning. Kalau dengan yang rambutnya kuning ini saya merasa nyaman. Dan beliau berbicara dengan saya, bahasanya aneh, tapi batin saya merasa saya kayak mengerti bahasa beliau itu. Jadi beliau bahasanya begini. Jadi bahasa beliau seperti itu. Dan saya nyaman gitu. Jadi di saat itu, saat saya di Sumatera, saya kejadian anehnya adalah beras saya yang saya beli hanya 1 kilo tidak pernah habis. Tidak pernah habis ya. Jadi saya masak dalam 1 hari itu 2 gelas kopi itu ya. 2 gelas kopi saya masak. Terus saya nyadap. Saya masak biasanya malam, jam 7 malam atau jam 8 malam saya masak. Jadi paginya jam 5 saya sudah berangkat nyadap karet saya. Pertama-tamanya saya terkejut, loh kok berasnya penuh lagi di hari pertama kan. Karena saya penasaran, saya di hari kedua mau masak saya terkejut. Nah, di hari ketiga saya masak,
saya isilah tanda tambah beras itu. Saya isi tanda tambah, saya nyadap, saya kunci, saya jalan nyadap. Datanya saya cek penuh lagi beras itu, karena hanya menggunakan kresek yang kecil itu. Saya tidak punya wadah, itu aja menganga begitu. Setelah berjalan sekitar 6 bulan ya, ada keinginan untuk ngasih tahu teman saya gitu, namanya Dika itu dah. Saya ngomong gini, Dika, kamu tahu nggak, beras saya tidak habis-habis. Ah, kamu bikin-bikin aja, kayak di dongeng aja, dia ngomong gitu. Mana ada beras nggak habis-habis selama sekian lama. Benar, ayo ikut ke tempat saya gitu. Akhirnya dia mau kan. Saya masak 2 cangkir, saya ambil, jadi saya isi tanda tambah gini. Saya isi tanda tambah, kemudian setelah selesai masak, kita keluar. Jadi saya kunci pintunya, dan kunci saya dia yang bawa. Sini bawa kuncinya, dia begitu. Kalau benar-benar ini memang nanti bisa nambah berasnya, takutnya nanti kamu pulang diisi lagi beras gitu. Akhirnya oke, kita jalan berdua main lagi ya. Kita jalan-jalan main sama dia, sorenya balik. Ternyata berasnya nggak nambah, dan besoknya lagi nggak nambah, besoknya nggak nambah, sampai akhirnya habis. Nah, setelah berasnya habis, barulah saya cerita sama neneknya si Dika tadi nih. Saya cerita bahwa beras saya nggak habis-habis, saya ketemu dengan makhluk ini. Terus beliau mengatakan begini, "Deh, itu rahasia sebenarnya tidak boleh kamu sampaikan kepada siapapun. Lebih baik kamu sekarang balik ke Bali. Bisa jadi makhluk itu nanti marah sama kamu." Jadi kebetulan saat itu seminggunya mau Hari Raya Galungan. Akhirnya saya pulang ke Bali dengan ya bekal secukupnya lah, cukup untuk saya sekolah. Akhirnya saya balik ke Bali. Karena di perjalanan memang terkenal rawan ya, jadi saya pakai celana pendek, uang saya taruh di celana pendek, saya pakai celana panjang. Benar, di Raja Basah, saya di terminal Raja Basah waktu itu ada dagang buku yang ngasih saya buku, karena saya sudah dapat pengalaman kalau buku diambil harus dibayar. Saya diam gini aja. Terus tahu nggak apa yang terjadi? Di bawah buku ini ada pisau. "Ambil bukunya, Pak." Saya bilang, enggak, makasih." Jadi pisau ini, buku ini didekatkan ke perut saya, dan pisaunya langsung nancep di perut saya. Udah kerasa sakit, jadi badan saya ini sudah dingin rasanya. Nggak tahu kenapa saya dapat keberanian dari mana saat itu, karena pikiran saya uang saya untuk sekolah kan gitu. Akhirnya saya ngomong gini, "Mundurin dulu, Pak, saya mau ngambil uang." "Ya, saya bayar 1." Jadi saya bangun langsung, kaki saya nendang dia. Saat tendang gitu ya, jadi dia terjatuh, terus dia panggil. Padahal di sana rame orang Bali semua, tapi dia pintar diginiin. Akhirnya kernet-nya marah, "Kurang ajar, kamu sering sekali begini," gitu. Ya setungkare, saat itu saya selamat. Jadi itu salah satu pengalaman saya ya, pengalaman hidup saya. Dan juga waktu saya masih kelas 1 SMP ada juga kejadian aneh. Waktu itu di Karangasem Seraya, pas ibu saya tabrakan, kakinya patah. Saya sempat nungguin ya. Kebetulan waktu itu libur sekolah 1 bulan.
Saya ingin beliau berobat di Karangasem, tinggal di rumah paman, saudaranya, keluarganya ibu. Jadi saat itu ada orang teriak-teriak sekitar jam 8 malam di rumah bertingkat ya. Jadi kalau dari bawah kedengaran kan berarti kan keras teriakannya. Jadi saya naik ke sana. Ternyata si Nengah sudah dikelilingi keluarganya 8 orang. Dia masih teriak-teriak di atas pembaringan. Terus mulut saya ini ngomong begini, ambilin air sama dupa gitu. Diambilin sama mereka, dan mereka sudah berumur, saya masih kecil, kelas 1 SMP kan. Diambilin dan saya hanya begini aja. Setelah itu saya giniin percikan air ke tubuhnya dia. Tiba-tiba dia ngomong ini, kok rame di sini, ada apa? Jadi saat itu juga banyak yang bertanya, itu belajar, gimana kamu belajar? Saya jawab, belajar apa? Saya lari, saya bengong. Apa yang terjadi? Jadi apapun yang terjadi terkadang hanya terjadi begitu saja, dan bahkan saya sendiri tidak paham. Saya sebagai pelakunya, tapi saya tidak paham. Mulut saya kayak ada yang menggerakkan, tangan saya kayak ada yang menggerakkan gitu. Sampai akhirnya, singkat cerita ya, saya katanya ngiring kan gitu. Dan ngiring itu pun, nah ini kejadian yang aneh. Saya ngiring itu dapat petunjuk di Pura Dalam. Di Pura Dalam, di desa Pejarakan. Itu pun saat itu saya sembahyang pas odalan, ada orang tua yang datang. Ada orang tua yang datang di samping saya kasih bunga, saya kasih dupa, tapi dia malah ngambil tangan saya. Dia ambil tangan saya, dan saya rasakan ada energi besar masuk. Dan saat itu apa yang saya lakukan? Saya mohon kepada hidup terdalam, tolong lindungi saya, ini ada orang bisa melihat. Itu saya dulu dalam hati, karena saya takut. Dan akhirnya orang tua itu bertanya, siapa namamu? Saya bilang, karena bapak saya namanya Ketut Nade, karena dia sudah masuk Islam dan saya dijual sama bapak dulu di Jawa. Jadi saya akui paman saya sebagai bapak saya yang bernama Nengah Lulut. Saya bilang, nama bapak saya Nengah Lulut. Jadi orang tua ini berkata, tidak boleh begitu. Nama bapak kandungmu adalah Ketut Nade. Nama ibu kandungmu adalah Wayan Latri. Nama kakekmu dari bapakmu ini, nama kakekmu dari ibumu ini, nama nenekmu dari bapakmu ini, nama nenekmu dari ibumu ini. Kehidupanmu dari kecil begini. Jadi saya pun terperanjat, karena saya dari kecil hidup di jalan ya. Saya jarang ada di desa tempat kelahiran saya. Tapi orang tua ini bisa menceritakan kehidupan saya seperti dia melihat saya di film. Kehidupan saya dia ceritakan, sedangkan saya tidak tahu siapa dia. Terus dia ngomong gini, Dek, dia nak lakukan ngiring. Saya waktu itu tidak paham apa itu ngiring. Karena dari kecil yang saya tahu hanyalah menangis, iri hati, benci dengan kehidupan saya, dizolimi, dihina, disakiti. Jadi di sanalah saya benar-benar tidak menikmati hidup. Jadi di saat orang ini bilang saya ngiring, apa itu ngiring? Saya nanya, apa itu ngiring? Tiba-tiba saya rasakan di kepala saya ini ada benda berputar 3 kali. Dan tiba-tiba ada sesuatu di tangan saya, cicak warnanya putih sekali. Nah sampai di sini tiba-tiba hilang dia. Terus saya tanya, kenapa kok ada cicak di tangan saya dan kenapa kok hilang?
Saya lihat ke atas, di atas langit tidak ada pohon. Terus beliau jawab, nah itu dah, kamu akan ngiring. Malam ini kamu sudah dibersihkan langsung oleh Sang Hyang Saraswati. Terus datanglah Juru Mangku kan sudah lunas tirte dan sebagainya. Terus beliau ngomong gini, kamu duluan dah keluar. Kalau mau nyari pacar dari luar, bapak mau sembahyang. Dia ngomong gitu. Akhirnya saya para santri, saya keluar. Nah di jalan keluar itu kan ada candi bentar gini, dia duduk, saya keluar. Tiba-tiba pas sampai di candi bentar, dia sudah ada di luar. Padahal tadinya dia duduk di dalam. Itulah yang menyebabkan saya ketakutan. Hei, begitu saya. Jadi saya terkejut. Terus dia ngomongnya gini. Tadinya kan saya dikasih petunjuk gini, besok kamu ingat mandi ke laut itu waktu di dalam. Terus saya nanya, kenapa saya harus mandi ke laut? Mandi aja. Nah sampai di luar, dia waktu saya dipanggil gini, dia hanya mengingatkan, ingat besok mandi ke laut. Disitulah saya takut, ini siapa orang ini? Kenapa tadi dia di dalam, kok tiba-tiba sudah ada di luar? Karena di pura itu hanya ada satu candi bentar. Karena saking takutnya saya mencari keramaian. Kebetulan saat itu ada bola adil ya. Saya pasang di sana sampai uang saya habis, sisa 10.000. Uang saya sisakan 10.000 karena saya tahu bensin motornya sudah habis. Jadi pagi saya langsung balik ke Lovina, dari Penjarakan ke Lovina karena waktu itu saya kerja di Lovina. Dalam perjalanan ke Lovina, saya teringat bahwa ada balian di Penyabangan. Saya berhenti di sana dan saya di sana mohon petunjuk. Lucunya lagi nih, saat itu saya sudah tidak punya uang, habis uang saya pakai beli bensin 10.000. Jadi saya minta sama Bu Jero, ada Canang Sari? Ada. Mana Pak Jeronya? Masih di Tegalan. Saya memberanikan diri meminjam uang 50.000. Tahun itu, tahun 2000 ya. Buat apa minjam uang deh? Buat sesari saya mau meminta petunjuk. Dikasih gitu. Akhirnya saya minta petunjuk dan saya ceritakan apa yang terjadi pada saya malam tadi, dan petunjuknya adalah ikuti saja apa yang beliau katakan karena beliau bukan manusia, beliau adalah Newate. Saya semakin takut. Jadi saya ke Lovina, sampai di Lovina saya cari kembang ya, terus saya mandi ke laut, dan saat saya nyelam di sanalah di tangan saya seperti ada yang memberikan sesuatu. Saya mendapatkan paice batu. Batunya berbentuk burung, di dalamnya bolong. Jadi begitu. Jadi itu paice 1, paice 2, paice 3 sampai akhirnya 4. Saya dapat paice. Singkat cerita, akhirnya saya paham bahwa saya itu adalah ngiringang 2, ngiringang Kepemangkuan dan ngiringang Balian. Dan karena saya ini hanya memiliki mimpi untuk sukses, saya meminta waktu gitu modalnya. Saya ingin sukses dulu, dan saya tidak mau jadi Balian dulu. Jadi saya melakukan pemerintahan dan Kepemangkuan ya. Karena saya ngiringang 2, Pemangku dan Balian, saya pilih Pemangku. Ternyata tidak boleh. Setelah saya ngiring ke Pemangkuan, meminta Kepemangkuan, saya menghafalkan mantra, tapi mantranya selalu hilang. Saya hafalkan lagi, mantranya hilang lagi. Terus saya mohon petunjuk. Ternyata petunjuknya begini. Kamu memang ngiringan Kepemangkuan dan Balian, Kepemangkuannya tidak untuk menjadi pemangku yang memiliki
amangan. Jadi kemampuan saya hanya untuk diri saya di gedung suci saja. Jadi terbang Banten di gedung suci, tidak ngomongin pura atau sangat merajan, tidak. Dan wajib menjadi balian karena tidak semua orang terlahir dengan panugrahan. Tetap saja saya takut, saya tidak mau, dan saya hanya bilang saya minta waktu. Saya dinolkan yang pertama, masih minta waktu. Dinolkan yang kedua, masih merasa istilahnya belum sadar. Dinolkan ketiga, dinolkan keempat, dinolkan kelima, sampai ketujuh kali dinolkan. Akhirnya baru saya paham bahwa manusia hanya bisa berencana, Tuhanlah sang penentu. Akhirnya saya pun ikhlas menjalani hidup saya sebagai seorang balian. Jadi Sampun Sami, tetap saja saya masih seperti dulu. Saya tidak tahu kenapa orang yang berobat bisa sembuh. Saya tidak tahu apa-apa, alias saya kosong. Walaupun sudah banyak saudara-saudara kita yang memohon di sini dan disembuhkan, baik itu sakit jantung, paru, dan berbagai penyakit lah, stres, depresi, mereka yang meminta tuntunan. Jadi astungkare saya yang kosong ini sekarang baru merasa bahagia dalam hidup saya yang singkat ini. Mungkin saya hidup tidak sampai 100 tahun, tetapi setidaknya dalam hidup saya ini saya melakukan hal baik. Baru sekarang saya merasakan bahagia. Walaupun dulu saya punya uang ratusan juta, saya masih dalam kebingungan. Nah, di saat sekarang saya melihat orang sakit parah sembuh, saya merasa menang miliaran. Maka pesan saya untuk para tapakan yang seprofesi dengan saya, lakukanlah dengan keikhlasan, dengan keyakinan, dan jagalah dirimu agar tetap berada di jalan Dharma, sehingga bermanfaatlah kita. Jadi itu sekilas saya berbagi saat ini tentang apa yang saya alami dalam hidup saya, dan sampai akhirnya saya menjadi seorang balian. Mungkin ada yang kurang paham pengobatan saya. Jadi pengobatan saya adalah pengobatan segala penyakit. Ingat, segala penyakit luar dan dalam, medis dan non medis. Semoga bisa membantu umat yang membutuhkan, yang meyakini, yang ingin sembuh, yang siap berproses untuk mendapatkan kesembuhannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya Jero Gede Sarjana, tapakan puyung, tapakan kosong, yang hanya memiliki keikhlasan untuk ngayah, untuk berbagi, dan menjadi penyembuh, dan atau menjadi perpanjangan Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang Jero Gede Sarjana buka praktek pengobatan di Jalan Raya Candidase, tepatnya dekat Indomaret Candidase. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Santi. Salam Rahayu.